Halo semuanya, di pemaparan kali ini kita bakal membedah satu isu krusial yang mungkin jarang banget kita perhatiin, tapi sebenarnya berdampak langsung ke apa yang ada di piring makan kita setiap hari. Kita akan ngomongin soal ketergantungan impor pestisida di Indonesia. Dan ingat, ini bukan sekedar bahas bahan kimia ya, ini soal denyut nadi pertanian kita dan gimana dinamika global itu secara langsung mendikte kedaulatan pangan kita. Coba deh, kalian bayangin sejenak. Pas lagi lihat botol pestisida di toko pertanian, terus ada label besar bertuliskan buatan Indonesia, pernah nggak sih kepikiran, apakah pestisida ini benar-benar 100% buatan lokal? Kita itu sering banget terjebak ilusi kemandirian cuma karena lihat proses akhir dari sebuah produk. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dari sekedar stiker label di botol itu. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, fakta di balik botol pestisida. Jadi gini, faktanya, sebagian besar perusahaan nasional kita itu sebenarnya cuma fokus di tahap akhir aja, kayak pencampuran, pengemasan, dan distribusi. Terus bahan utamanya dari mana? Nah, komponen paling vital alias bahan aktif yang tugasnya ngebunuh hama itu hampir sepenuhnya diimpor. Biasanya sih dari Tiongkok atau India. Ibaratnya nih, kayak kita mau bikin kue. Perusahaan lokal kita nggak bikin adonannya dari awal, tapi cuma nambahin air ke tepung kue instan yang udah diracik di luar negeri. Jadi inti dari pestisida itu sendiri benar-benar masih bergantung sama pasar global. Nah, yang bikin situasi ini makin deg-degan adalah kontrasnya yang luar biasa tajam. Di satu sisi, kebutuhan pestisida di Indonesia itu lagi meroket tajam, karena kita terus mengenjot intensifikasi pertanian. Tapi di sisi lain, inovasi sintesis kimia di dalam negeri kita, ya jalan di tempat. Permintaan kita super tinggi, tapi kita nggak punya kemampuan domestik buat nyiptain bahan aktifnya sendiri. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai kayak gini? Mari kita cari tahu jawabannya di bagian kedua, bisnis impor versus produksi lokal. Coba kita lihat dari kacamata bisnis makro. Kalau kita milih rute jadi importir bahan aktif, margin keuntungannya itu stabil banget dan resiko bisnisnya jauh lebih kecil. Bandingkan kalau kita pilih rute membangun industri sintesis kimia dari nol. Wah, itu butuh investasi yang luar biasa raksasa, penguasaan teknologi tingkat dewa, plus aturan lingkungan yang super ketat. Jadi secara logika bisnis, ya masuk akal banget kan kalau para pelaku usaha akhirnya milih rute impor. Ngapain nanggung beban finansial dan risiko teknis yang bikin pusing kepala? Tapi masalahnya, rute aman ini nyimpan efek domino yang bahaya banget. Gini urutannya. Bayangin tiba-tiba ada masalah logistik dunia atau konflik geopolitik. Itu langkah pertama. Langkah kedua, harga bahan aktif di pasar internasional bakal langsung terbang karena pasokan macet. Dan langkah ketiga, harga pestisida lokal kita ikutan meroket gila-gilaan karena kita sangat sensitif sama nilai tukar rupiah dan harga internasional. Ini berasa banget loh, terutama buat jenis insektisida dan fungisida tertentu yang bahan bakunya nyaris 100% impor. Dan tebak siapa yang paling menderita dari semua ini? Kita bahas di bagian ketiga. Pukulan telak bagi petani. Dampak paling nyata dari rantai ketergantungan ini ujung-ujungnya jatuh ke pundak petani. Bayangin kalian ada di posisi mereka. Nilai tukar mata uang global atau perang di belahan dunia lain tiba-tiba langsung menghukum dompet kalian di desa. Biaya operasional bengkak dan demi bisa bertahan hidup, petani terpaksa ambil keputusan yang sangat berat. Mereka mulai ngurangin dosis pestisida atau memotong frekuensi penyemprotan di lahan mereka. Pahitnya lagi, mereka harus memotong biaya pemeliharaan ini. Meskipun, dan ini yang bikin miris, resiko serangan hamanya nggak ikutan turun. Resikonya tetap aja tinggi. Intinya, para petani kita dipaksa main judi sama hasil panen mereka sendiri. Mengorbankan pelindungan tanaman yang sangat vital cuma supaya mereka bisa tetap bernapas secara finansial hari itu. Terus, solusinya apa? Kenapa nggak bikin pabrik sendiri aja? Nah, ini masuk ke bagian keempat. Hambatan membangun industri mandiri. Dengar cerita tadi, mungkin kita langsung mikir, udah, bangun aja pabrik bahan aktif di sini. Pasar kita kan gede. Tunggu dulu. Membangun industri kimia itu nggak segampang nyusun batu bata. Kita butuh sebuah ekosistem yang utuh. Ada dukungan riset yang kuat, kepastian regulasi dari pemerintah, bahan baku antara yang stabil, energi yang cukup, dan pastinya teknologi produksi yang super kompleks. Ini tuh ekosistem raksasa yang jujur aja, sampai hari ini belum sepenuhnya kita miliki. Belum lagi kita kena yang namanya jebakan harga. Negara-negara pengekspor besar itu udah punya skala industri yang masif banget. Barang mereka bisa masuk ke Indonesia dengan harga yang super murah. Nah, coba bayangin industri lokal kita yang baru aja mau merintis dengan biaya tinggi. Jelas langsung kelibas harganya kan? Persaingan yang nggak seimbang ini jadi tembok raksasa buat siapapun yang mau mulai produksi lokal dari nol. Dan semua ini mengerucut pada kesimpulan di bagian kelima. Ancaman ketahanan pangan nasional. Jadi satu poin krusial yang harus banget kalian ingat dari pemaparan ini, isu pestisida ini bukan sekedar masalah cuan perusahaan kimia atau urusan dagang biasa.
Ini adalah soal ketahanan kedaulatan pangan kita. Selama bahan aktif pestisida kita masih dipegang oleh impor, maka stabilitas harga dan ketersediaan barang di dalam negeri nggak akan pernah ada di tangan kita. Semuanya mutlak disetir sama pasar global. Makanya, di akhir pemaparan ini, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan besar ini. Kalau bahan aktif yang jadi nyawa pertanian kita aja masih numpang ke negara lain, sebenarnya seberapa kuat sih ketahanan pangan kita? Selama jantung pertanian kita masih berdetak ngikutin irama pasar global, jangan-jangan kemandirian pangan kita memang masih sekedar stiker label di atas botol. Terima kasih udah ngikutin pemaparan kali ini, semoga ini ngasih perspektif baru yang bikin kita semua lebih aware. Sampai jumpa di pemaparan berikutnya.